Teman-teman, tema kita hari ini, what is lament? Apa itu meratap dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan? Nah, kita awali perenungan hari ini dengan beberapa pertanyaan yang saya renungkan dari satu buku yang berjudul It's Okay to Be Not Okay. Ketika bencana kehidupan memorak-porandakan kehidupan kita, maka apakah salah jika kita menunjukkan keterpurukan dan ketakutan kita? Apakah berdosa jika kita meluapkan kesedihan dan kemarahan kita? Apakah iman kita lemah jika kita mungkin mempertanyakan Allah, kecewa kepada Allah? Haruskah kita selalu menutupi pergumulan dan kerapuhan kita dengan menyatakan kabar kita luar biasa atau pekik kemenangan yang lain? Kita seringkali tidak jujur dengan apa yang kita rasakan. Ketika berelasi dengan Tuhan, kita seringkali mengungkapkan seolah-olah keadaan kita baik-baik dan semua kita bisa terima dengan baik. Tetapi apakah betul demikian yang sesungguhnya kita rasakan? Salah satu yang hilang dalam gereja dan kehidupan orang percaya adalah mengerti apa itu ratapan dan bagaimana meratap di hadapan Allah. Teman-teman, jika kita memperhatikan Alkitab dengan baik, Alkitab menunjukkan ada ruang bagi umat Allah, bagi anak-anak Tuhan untuk meratap di hadapan Tuhan. Dalam perjanjian lama, berkali-kali ratapan diungkapkan oleh umat Allah. Lebih dari sepertiga Mazmur adalah Mazmur ratapan, keluhan, dan teriakan permintaan pertolongan kepada Tuhan. Ayub meratap, para nabi meratap kepada Tuhan. Bahkan ada satu kitab yang judulnya adalah Kitab Ratapan. Bukan hanya dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, Alkitab juga menunjukkan ada ruang untuk meratap bagi anak-anak Allah. Yohanes 16 ayat 20, Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya." Wah, di situ digunakan verily, verily, truly, truly, amen, amen. Kamu akan menangis dan meratap. Tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita. Betul, kemudian, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Tetapi tetap kamu akan menangis dan meratap. Dan lebih parah, kalau kemudian di dalam penderitaan itu, dalam duka itu, orang-orang bergembira, orang-orang menertawakan kita. Kisah Para Rasul pasal 8, setelah Stefanus mati, dirajam, para jemaat dianiaya, Lukas mencatat mereka meratap dengan sangat. Dan Yesus meratap secara khusus pada saat-saat terakhir dalam kehidupannya di dunia. Alkitab mengajarkan tentang ratapan sebagai suatu cara untuk melewati kehidupan yang penuh pergumulan dan goncangan ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang ratapan dari salah satu Mazmur ratapan, yaitu Mazmur 13. Saya akan bacakan buat kita semua. Nah, menarik. Dari judulnya, doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati.
supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepada aku. Kita akan merenungkan hal ini dan saya akan bagi sesuai dengan unsur-unsur penting di dalam ratapan. Yang pertama adalah kepedihan iman. Nah, dengan saya menyebut iman, maka sesungguhnya ratapan itu menunjukkan sejak dari awal, walaupun ada keluhan, tetapi ratapan adalah suatu pengakuan iman kepada Allah. Bagian ini dibuka dengan berapa lama lagi. Itu ayat 2 dan 3. Ada 4 kali. Dan kita lihat pengulangan itu menunjukkan pergumulan pemazmur, kepedihan pemazmur yang begitu berat. Kita tidak tahu persis apakah pergumulan Daud yang diyakini secara tradisi sebagai penulis dari Mazmur ini. Tetapi pengulangan ini, pengungkapan berapa lama lagi. Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, bagian pertama itu, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Dan kata yang digunakan adalah, how long, O Lord, will you forget me forever? Ini mungkin menunjukkan sudah cukup lama pemazmur menanggung penderitaan itu. Dan kemudian di ayat 3 dikatakan, ia bersedih hati sepanjang hari. Wow, teman-teman, penderitaan di satu sisi adalah berat. Namun penderitaan akan semakin berat ketika di bagian akhir di ayat 3, musuh-musuh bergembira di dalam penderitaan. Dan itu yang diungkapkan Yesus tadi dalam Yohanes 16 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Bagian pertama ini menunjukkan kepada kita, pemazmur meratap. Karena inilah suatu kejujuran akan kepedihan yang dialami oleh pemazmur. Suatu kejujuran di hadapan Tuhan. Ratapan adalah praktik pergumulan spiritual yang jujur dan memberikan ruang untuk menyuarakan rasa sakit dan bergumul dengan kesedihan kita. Leslie Allen menuliskan, ratapan memberikan kesempatan bagi umat Allah untuk tidak membohongi diri. Membuka peluang bagi umat Allah, bagi anak-anak Tuhan untuk menyuarakan batin yang mungkin sudah tawar. Teman-teman, seperti judul kita, it's okay to be not okay. Di hadapan Tuhan kita perlu jujur. Timothy Keller di dalam bukunya Berjalan Bersama Allah Melalui Kesulitan dan Penderitaan menyatakan orang Kristen percaya bahwa penderitaan itu nyata, bukan ilusi. Jadi tidak ada penafsiran ulang. Sakit memang sakit. Penderitaan memang menderita. Nah teman-teman, ini mari kita menunjukkan termasuk cara kita bersikap kepada orang-orang lain. Di dalam penderitaan dan pergumulan. Sakit, ya sakit. Menderita, ya penderitaan. Ratapan itu mengakui kerapuhan diri. Suatu kejujuran di hadapan Allah. Mengakui kerapuhan diri. Dan ini adalah bagian dari perjalanan iman dan belajar jujur di hadapan Allah. Ratapan adalah pengakuan akan kerapuhan diri. Adalah bagian dari kerendahan hati
untuk mengakui kita ini terbatas, kita ini ciptaan yang rapuh. Dan pengakuan bahwa kita terbatas dan rapuh ini membawa kita kemudian kepada apa itu? Ratapan. Ratapan tidak berhenti kemudian kepada tangisan kepedihan. Ratapan adalah berpaling kepada Allah di dalam penderitaan, di dalam kepedihan. Nah, teman-teman, kita lihat Mazmur 13 tadi. Kepada siapakah pemazmur datang dan berteriak membawa keluhan dalam kepedihannya? Jelas, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Dalam sepanjang pasal 13 kita melihat pemazmur datang, berteriak, menyatakan keluhan dan kesedihannya kepada Tuhan. Teman-teman, inilah yang membedakan ratapan dengan kesedihan atau sekedar tangisan. Ratapan lebih dari sekedar ekspresi kesedihan atau pelampiasan emosi. Ratapan berpaling kepada Allah. Ratapan berbicara kepada Tuhan tentang rasa sakit kita. Ratapan adalah doa kepada Tuhan. Doa yang jujur di hadapan Tuhan. Jadi apa yang membedakan ratapan dengan tangisan atau kesedihan pada umumnya? Dalam ratapan kita mengakui kerapuhan diri dan kita datang kepada pribadi yang kita yakini jauh lebih besar dari kita, jauh lebih berkuasa dari kita, dan kita yakini, kita berpengharapan Dia akan membebaskan kita. Dia adalah penyelamat. Kita datang merendahkan diri kepada pribadi yang kita akui Dia besar, maha kuasa, dan kita meyakini Dia sebagai penyelamat. Itu nanti yang diungkapkan di ayat 6. Ia mengakui Tuhan adalah penyelamatku. Bagian pertama ini kita mengakui di dalam seluruh kepedihan kita, di dalam seluruh pergumulan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mengakui Allah pencipta, Allah yang berdaulat, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Bagian kedua juga, ketika datang kepada Tuhan, kita datang membawa keluhan kita kepada Allah. Dalam ratapan tentu ada bagian dari perasaan sedih. Bahkan ada pengungkapan segala perasaan kita, kecewa dan amarah. Tetapi ratapan bukanlah keputusasaan. Ratapan bukan bersungut-sungut. Ratapan adalah sebuah seruan, tangisan, ungkapan seluruh emosi secara jujur yang dinyatakan langsung kepada Tuhan. Mungkin kita teman-teman bertanya, bagaimana mungkin kita memiliki keberanian kepada Allah yang berdaulat, Allah yang maha besar, mengungkapkan apa yang kita rasakan, termasuk kekecewaan dan kemarahan. Seringkali kita mengakui Allah besar. Bagaimana mungkin saya mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan kepada Allah? Tetapi jika kita perhatikan Mazmur ratapan, berbagai mazmur ratapan, pemazmur menyebut Allah dengan nama pribadi Allah, yaitu Yahweh. Dan kemudian kita lihat di ayat 6. Ia menyebut penyelamatanmu kepadaku. Ia mengungkapkan Allah adalah penyelamatku. Menyatakan pemazmur mempunyai suatu pengharapan dan keyakinan bahwa Allah yang transenden, Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang maha besar. Tetapi Allah itu juga adalah Allah yang dekat bersama dengan umatnya dan Allah yang mendengarkan umatnya. Dan inilah yang membawa keberanian kepada si pemazmur untuk mengungkapkan seluruh perasaan
yang dirasakannya secara jujur, termasuk kekecewaan dan kemarahan, ratapan. Dalam pergumulan kita datang kepada Allah yang kita yakini dekat bersama dan mendengarkan kita, umatnya. Teman-temanku, di sini kita bisa memahami. Dalam ratapan, kita bisa secara jujur mengungkapkan perasaan-perasaan kita, termasuk kekecewaan dan kemarahan kita. Jika kita marah kepada Tuhan, apa hal yang terbaik yang bisa kita lakukan? Lari dari Tuhan? Seringkali kita tergoda untuk kemudian lari dari Tuhan, menjauh daripada Tuhan. Tetapi hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, termasuk di dalam kemarahan, adalah secara jujur kemarahan kita ungkapkan, kita nyatakan kepada Tuhan. Hal ini perlu karena nanti Tuhan akan menolong kita untuk mengatasi kemarahan kita. Apabila kita tidak jujur, apabila kita tidak mengutarakan kemarahan, kekecewaan kita kepada Tuhan, maka akan sangat berbahaya. Nanti di bagian akhir saya katakan, beberapa penulis menyatakan itu adalah solusi-solusi yang di permukaan, solusi-solusi yang basi. Kenapa? Kita mengatakan, di mulut kita berkata, Tuhan baik, segala sesuatu fine. Tetapi realita tidak seperti itu. Dan itu mendorong kita, hati kita tawar kepada Tuhan justru. Ketika kita berkata, oh baik-baik saja, tetapi itu justru membuat hati kita tawar kepada Tuhan. Maka Mark Frugop dalam bukunya Dark Clouds, Deep Mercy menuliskan, laments itu adalah berpaling kepada Allah ketika sorrow, kesedihan kita menggoda kita untuk lari daripada Tuhan. Dan teman-teman, bukankah ini seringkali kita merasakan ini? Ketika kita tawar hati, ketika pergumulan begitu besar, maka kita justru menjauh. Kapan saat-saat kita begitu kering, saat teduh? Ketika kita dalam pergumulan, justru. Kapan ketika kita merasakan gak ada gunanya datang kepada Tuhan? Justru di dalam pergumulan kita. Dan ratapan menolong kita untuk berpaling terus kepada Tuhan. Ketika kesedihan, pergumulan, apapun goncangan kehidupan kita, menggoda kita untuk menjauh daripada Tuhan atau tawar hati kepada Tuhan. Ungkapkanlah, curahkanlah kepada Allah. Dia adalah Bapa kita yang mendengarkan kita. Mari kita kembali melihat ungkapan pemazmur dalam ayat 2 dan 3. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Teman-teman, apa sih sebenarnya inti atau pergumulan pemazmur yang terdalam? Sekali lagi saya katakan, seperti kata Tim Keller, tentu pergumulan, penderitaan memang menyakitkan. Itu membawa kepedihan. Tetapi sebenarnya, kalau kita merenungkan apa inti pokok pergumulan kita yang terdalam, adalah kehadiran Allah. Pemazmur tentu saja mengharapkan jawaban atas pergumulannya. Pemazmur tentu saja mengharapkan pembebasan dari penderitaan, kesulitan yang dialaminya. Tetapi kalau kita lihat dari ungkapan-ungkapan pemazmur, malah dia tidak bertanya, berapa lama lagi kesulitan ini akan berlalu? Bagi pemazmur, bukan hanya tentang jawaban atau pembebasan dari pergumulannya,
Bagi pemazmur, jauh lebih penting keberadaan Tuhan daripada permasalahan kehidupannya. Bagi pemazmur, yang lebih penting adalah di manakah Tuhan ketika ia mengalami kesulitan hidup. Di manakah Tuhan ketika ia mengalami kesulitan hidup? Itulah inti dari pergumulan seharusnya kita. Pergumulan kita, betul kita merasakan kepedihan. Tetapi kepedihan yang paling mendalam adalah ketika kita merasa Allah meninggalkan kita. Allah sudah tidak mengasihi kita. Allah tidak lagi berkenan kepada kita. Dan itu ditambah ketika olok-olokan orang. Apa sih olok-olokan musuh? Olok-olokan musuh adalah ketika, di mana Allahmu? Imanmu tidak bisa menyelamatkan engkau. Itulah inti pergumulan pemazmur. Dan itu menghantar kita pada elemen penting berikutnya di dalam ratapan. Kita masuk ayat 4 dan 5. Permohonan iman. Semua ratapan mengandung permohonan di hadapan Allah. Ratapan tidak hanya mengungkapkan satu kesedihan dan perasaan kepada Allah. Tidak hanya berkata, aku kecewa Tuhan, aku sedih ya Tuhan, sakit ya Tuhan. Tetapi ratapan adalah suatu teriakan minta tolong kepada Tuhan. Permohonan kepada Allah di dalam menghadapi penderitaan. Nah, mari kita lihat apakah permohonan itu. Tentu teman-teman, bagian ini hanya tersirat. Tetapi kalau kita lihat ayat 3, kemudian ayat 4, dan ayat 5, kita lihat. Tentu permohonan pertama adalah pembebasan dari penderitaan. Saya ambil yang lebih jelas di dalam Mazmur 5. Itu juga salah satu Mazmur ratapan. Ayat 2. Tuhan, berilah telingamu kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Indahkan, aku sakit ya Tuhan. Aku sudah gak kuat menanggungnya ya Tuhan. Dan di bagian ayat 4. Dan aku menunggu-nunggu. Ia menanti-nantikan pembebasan itu. Pemazmur menanti-nantikan pembebasan dari Tuhan. Ketika kita datang di dalam ratapan, adalah baik memohon, mengungkapkan segala kepedihan kita, dan menyatakan permohonan, lepaskan aku ya Tuhan. Bebaskan aku ya Tuhan. Namun, jika tadi kita mengatakan, apa sih sebenarnya pergumulan terdalam dari pemazmur? Pergumulan terdalam dari pemazmur bukanlah masalah itu sendiri, tetapi kehadiran Tuhan. Dan itulah permohonan utama dari sang pemazmur. Pandanglah kiranya pemazmur ketika berkata, pandanglah aku Tuhan, sudah lama engkau menyembunyikan wajahmu, sekarang pandanglah aku. Jawablah aku ya Tuhan. Dan bagian ini inti dari permohonan, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur atau mati. Dan di bagian akhir kemudian, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Sekali lagi, ratapan, tentu permintaan adalah pembebasan dari kesulitan dan penderitaan. Tetapi permohonan utama di dalam ratapan adalah, celikanlah mataku ya Tuhan akan kehadiran Allah. Celikanlah mataku ya Allah, bahwa engkau Allah yang maha besar, dan engkau Allah yang hadir di dalam pergumulanku, supaya aku tidak goyah. Sekalipun penderitaan itu belum selesai, sekalipun permasalahan itu belum berlalu, tetapi biarlah aku tidak goyah.
Teman-teman, pergumulan hidup memang berat. Namun seringkali hidup ini semakin berat bukan karena pergumulan itu terlalu gelap, tetapi karena kita merasa Allah sudah meninggalkan kita. Apa sih musuh-musuh kita saat ini? Musuh-musuh kita seringkali adalah tudingan yang mengolok-olok iman kita. Bukankah engkau punya Allah? Kenapa Allah tidak membebaskan engkau? Tudingan terhadap diri kita. Bukankah Allah mengasihi kita? Mengapa Allah gak membebaskan engkau dari penderitaan itu? Dan itulah permohonan. Celikan mataku akan kehadiran Allah. Celikan mataku, Allah berkuasa. Pergumulan menjadi begitu gelap karena mata rohani kita, mata hati kita gelap dan tidak bisa melihat kehadiran Allah. Dan ini yang seringkali membuat kita goyah dan justru meninggalkan Tuhan. Permohonan utama kita di dalam penderitaan, tentu kita berharap, puji Tuhan, jika Tuhan melepaskan kita dari permasalahan, dari penderitaan ini. Tetapi permohonan kita, celikan mataku ya Tuhan. Buka mataku. Agar aku merasakan kehadiran Allah. Allah yang mengasihi kita. Pergumulan bisa sedemikian begitu mengkhawatirkan. Karena mata kita belum dicelikan. Betapa besarnya Tuhan. Betapa Allah memerintah atas segala sesuatu. Dan betapa sebenarnya Tuhan hadir. Inilah permohonan pemazmur. Inilah yang menjadi inti permohonan di dalam ratapan. Hari-hari ini kita sedang menghadapi pergumulan yang sangat besar di dalam COVID ini. Tetapi pergumulan yang lebih besar adalah ketika kita merasa Allah sudah meninggalkan kita. Di dalam bukunya Coronavirus and Christ, John Piper berkata, seharusnya kita bisa melihat Allah yang berdaulat. Dan Allah yang berdaulat bisa menghentikan corona. Tetapi belum melakukannya saat ini adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. Allah yang mengasihi kita. Dan itu yang akan membuat kita tidak goyah. Ini membawa kita kepada bagian ketiga. Ratapan itu kemudian membawa kepercayaan kepada Allah di dalam setiap musim kehidupan sekalipun penderitaan itu belum berlalu. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Pemazmur tidak hanya berhenti dalam kesedihan karena kesulitan dan pergumulan hidup. Ia tidak hanya berhenti ketika datang mengungkapkan segala perasaannya kepada Tuhan. Pemazmur juga tidak hanya berhenti di dalam petisi atau permohonan kepada Allah. Namun ayat 6, pemazmur menyatakan sesuatu hal yang luar biasa. Suatu keyakinan kepada Allah. Suatu keyakinan kepada Allah bahwa Allah adalah tempat sandaran. Allah adalah penyelamat. Dan ia menanti-nantikan Allah. Ia terus menanti-nantikan Allah. Di sanalah pemazmur bersandar kepada Allah yang dia yakini sebagai penyelamat. Dan terus menanti-nantikan pribadi Tuhan. Apa dasar keyakinannya? Karakter Allah. Kasih setia dari Tuhan sendiri. Jika kita melihat bahasa aslinya, teman-teman, yang ditunjukkan oleh beberapa terjemahan bahasa Inggris. Wow, begitu indah teman-teman. Tenses yang digunakan itu begitu indah. Tidak terlalu nampak di dalam bahasa Indonesia kita. But I have trusted. Menunjukkan kepada kita suatu past participle. Aku sudah percaya kepada kasih setia Allah.
Dan itu menolong dia menjalani penderitaan sekarang. Dan bahkan meyakini apa yang akan dilakukan. My heart shall rejoice in your salvation. Suatu keyakinan akan masa depan. Saya yakin, saya bersuka cita akan penyelamatanmu. Dan kemudian literatur Ibrani ini yang dikatakan chiastic, menunjukkan sekarang dibalik. I will sing to the Lord. Suatu pernyataan komitmen yang akan dia lakukan ke depan. Mengapa? Karena sesuatu keyakinan apa yang telah Allah lakukan, Allah baik kepadanya. Allah telah menunjukkan kebaikan kepadanya. Dalam pergumulan, di dalam ratapan, pemazmur sekarang disingkapkan akan kesetiaan Allah. Pemazmur disingkapkan bagaimana Allah terus telah menunjukkan kesetiaan kepadanya. Dan sekarang pemazmur percaya, di dalam penderitaan yang sedang dialaminya, ia meyakini apa yang telah Allah lakukan. Allah telah menunjukkan kasih setia kepadanya. Allah telah menunjukkan kebaikan kepadanya. Dan itu menolong dia untuk menjalani ratapan, bahkan menyatakan keyakinannya pada masa-masa yang akan datang. Teman-teman, saya kutip satu ratapan dari Nabi Habakuk. Di dalam pasal 1 ia terus berteriak, berapa lama lagi ya Tuhan? Bahkan dia mengatakan, mengapa engkau menunjukkan itu kepada aku, kejahatan? Aku berteriak. Keadilan datangnya terbalik. Ia datang meratap kepada Tuhan. Dan pasal kedua, aku menanti-nantikan Tuhan. Hingga kemudian ia dibukakan akan kasih setia Tuhan. Mulai pasal 3, akan apa yang Allah kerjakan kepada umatnya. Allah singkapkan kepadanya. Dan itu membawa dia kemudian kepada suatu keyakinan iman. Apakah penderitaan segera berlalu? Tidak. Bahkan, lihat, bagi Habakuk, penderitaan besar belum datang. Penderitaan yang jauh lebih besar yang dialami kini masih akan datang ke depan. Dan itu yang diungkapkan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Ia takut. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Tapi lihat keyakinan iman. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan itu. Yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Bahkan penderitaan yang jauh lebih dahsyat belumlah datang, masih akan datang ke depan. Tetapi ia sudah menunjukkan keyakinan iman. Di dalam ratapan inilah kemenangan iman. Ketika disingkapkan kasih setia Tuhan, Allah maha besar, Allah berdaulat, dan Allah hadir. Itu yang paling penting bagi kita. Puji Tuhan, jika penderitaan itu segera berlalu. Tentu kita menanti-nantikan itu seturut waktu dan kehendak Tuhan. Tetapi hal yang jauh lebih besar, yang seharusnya membuat kita tidak goyah, adalah Allah hadir dan mengasihi saya. Dan itu yang dia katakan kemudian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Teman-teman, baca ini. Adakah sesuatu dasar untuk berharap? Tidak ada. Tetapi di dalam ratapan ada kemenangan iman. Dan ia berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ia disingkapkan kesetiaan Tuhan pada masa lalu. Itu menolong dia dalam menjalani penderitaan saat ini. Bahkan menolong
untuk melihat keyakinan iman pada masa yang akan datang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Wow, inilah ratapan. Lament, meratap kepada Tuhan. Dan itu membawa kemenangan iman, yaitu pengharapan kepada Allah. Dari keluh kesah menjadi keyakinan yang kokoh di hadapan Allah. Itulah ratapan. It's okay to be not okay. Apapun pergumulan kita saat ini, apapun kepedihan, permasalahan kita, datanglah kepada Allah. Dia penyelamat kita. Dan Ia mendengarkan kita. Untuk kita disingkapkan bahwa Ia Allah yang berdaulat. Dan Ia hadir. Ia mengasihi kita. Teman-teman, saya masuk kemudian pada bagian akhir dari perenungan kita pada hari ini. Apakah itu ratapan? Chris Rice mengatakan, lament and hope itu adalah sebenarnya tanda dari kasih karunia. Ratapan adalah seruan dari orang-orang yang menderita, yang mencari kebenaran di dalam luka-luka, di dalam kepedihan yang dalam yang kita alami. Di dalam ratapan kita menolak penghiburan-penghiburan dari kasih karunia yang murahan. Tahu kasih karunia yang murahan, teman-temannya? Satu kepastian. Kita hanya meyakinkan diri, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bebaskan, Tuhan pasti melepaskan kita. Tetapi realitanya, seringkali kenapa kita kemudian terpuruk dan makin terpuruk? Ketika kita terus membombardir diri kita dengan suatu pekik kemenangan, Tuhan pasti melepaskan kita, akan melepaskan kita dari penderitaan. Bukankah itu hanya cheap grace? Suatu penghiburan yang sama sekali nggak menunjukkan realita. Dan kemudian di dalam cheap grace seringkali kemudian hati kita menjadi tawar. Kita mempertanyakan Allah. Tetapi dalam ratapan kita mencari kebenaran. Kita menemukan Allah di dalam kepedihan-kepedihan kita. Atau kata Mark Frugop, dia berkata, ratapan menghindari kita pada jawaban yang solusi cepat. Apa solusi cepat dari penderitaan kita? Tuhan pasti bebaskan. Tenang, Tuhan pasti kasih nilai bagus. Besok, kalau nggak ada nilai bagus gimana? Atau jawaban-jawaban yang basi. Teman-teman, mari kita lihat. Termasuk ketika kita melihat orang yang depresi. Termasuk ketika kita melihat orang yang terpuruk. Hati-hati untuk menghakimi. Termasuk apa artinya ketika kita berempati? Teman-teman, gak gampang bagi orang yang kehilangan orang yang sangat dikasihi. Hati-hati untuk terus langsung meluncur kalimat apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Teman-teman, kalau saya bisa cerita sedikit. Beberapa belas tahun yang lalu, ketika kami kaget, papa saya meninggal. Tanpa satu orang pun anggota keluarga berada di sampingnya. Karena kami mau berkumpul di sini. Semua anggota keluarga sudah berada di sini. Tiket pun sudah ada di tangannya untuk berangkat ke sini. Hanya masih ada satu yang dia urus di sana. Karena waktu itu lahir cucu perempuan pertamanya. Anak saya yang kedua. Dan kami mau merayakan itu. Seluruh keluarga di Jakarta. Kemudian kami diberitakan papa meninggal. Kepedihan yang begitu mendalam. Dan begitu tawar. Ketika orang kemudian, jangan bersedih.
Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Saya marah. Saya marah. Kita harus mengungkapkan kepedihan di hadapan Tuhan. Hanya dengan mengungkapkan kepedihan di hadapan Tuhan, kita bisa mengalami kemenangan iman. Apa artinya kemudian ketika kita berkata, di dalam setiap musim kehidupanku, Tuhan hadir. Tuhan mengasihi saya. Ratapan menyuarakan rasa sakit. Mengundang kita untuk menyatakan duka kita, pergumulan kita, dan menikmati kemudian kasih karunia Tuhan yang ditawarkan kepada kita di dalam momen yang mungkin paling gelap di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak bisa langsung loncat ke sana. Kita harus memulainya dengan satu pengakuan, kejujuran, kepedihan di hadapan Tuhan. Teman-teman, saya tutup kemudian perenungan kita pada hari ini. Teman-teman, apa sih pergumulan yang terbesar di dalam kehidupan ini? Pergumulan terbesar adalah kematian. Dan saya tutup dengan bagian ini. Yohanes 16 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Dunia akan berkata, kamu akan berduka cita. Tetapi ada satu janji yang indah. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Sekali lagi, penderitaan adalah bagian yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita, termasuk orang-orang Kristen. Bahkan kepedihan itu akan semakin bertambah. Dunia bergembira ketika kita berduka cita. Tapi ada janji dari Tuhan. Duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Kapan? Dan kalau kita lihat Yohanes 16, kapan itu akan berubah menjadi sukacita? Ketika berjumpa dengan Allah yang bangkit, Kristus yang bangkit, yang telah mengalahkan penderitaan terbesar kita, malapetaka terbesar kita, yaitu kematian. Karena Allah hidup, Allah memerintah, dan kita meyakini janji dari Allah, duka citamu akan segera berubah menjadi sukacita. Kapan? Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit itu, maka kita menjadi orang-orang yang mempunyai pengharapan, karena kita pun ikut dibangkitkan bersama Kristus. Dan di dalam pengharapan itu, bahwa penderitaan terbesar kita telah dikalahkan oleh Kristus. Penderitaan, malapetaka terbesar kita, yaitu kematian, telah dikalahkan. Maut telah dikalahkan oleh Kristus. Maka di sanalah kita sekarang menjalani penderitaan-penderitaan kita yang sedang kita alami di dunia ini. Maka datanglah kepada Tuhan ketika kita mengalami penderitaan. Di sana ada pengharapan, karena Kristus telah mengalahkan penderitaan terbesar kita, yaitu kematian. Dan di sanalah kita mengalami kemudian ada harapan di tempat-tempat duka kita, bahwa Allah hadir, Allah memerintah, dan Allah mengasihi kita. Saya tidak tahu apapun pergumulan teman-temanku saat ini. Pergumulan penyakit, pergumulan keluarga. Allah hadir, Allah memerintah, dan Allah mengasihi kita. Maka saya kutip apa kata John Stott. Mari kita meratap di dalam pengharapan kepada Tuhan. Karena
di dalam kematian. Ketika kita berjumpa dengan Allah yang bangkit, kita tahu Allah begitu mengasihi kita. Maka setiap kali kita dikoyakkan oleh penderitaan, kita akan mendaki bukit Kalvari. Tempat penderitaan terbesar kita telah dikalahkan oleh Kristus yang bangkit. Tempat demonstrasi kasih Allah, bahwa Allah mengasihi kita. Tidak mungkin memisahkan kita dari kasih Allah, apapun penderitaan. Dan dari tempat yang unik itu, kita sekarang bisa memandang bencana-bencana kehidupan kita. Dan itulah pengharapan. Amending with hope. Teman-teman, inilah keistimewaan kita orang-orang Kristen. Orang-orang percaya. Dunia menangis. Dunia juga mengalami penderitaan. Mereka menangis. Tetapi kita tidak hanya sekedar menangis. Kita meratap kepada Allah, penyelamat, Allah yang mendengarkan kita, Allah yang mengasihi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.